2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Oke, kali ini saya masih akan membahas soal-soal SKB, yaitu guru SD, lanjutan dari part 3 kemarin. Tapi teman-teman, sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe silahkan share ke teman-teman yang lain supaya video saya bermanfaat dan tentunya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya. Oke, langsung ke pembahasan soal. Nomor 1. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar terbaik. Dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil terbaik melalui. Oke teman-teman, mulai sekarang ABC-nya nggak usah saya bacain ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu aja. Jadi silahkan teman-teman pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D, auditif, visual, dan kinestetik. Oke teman-teman, jadi teman-teman di sini bisa diperhatikan. Jadi dalam pembelajaran seperti ini itu indera yang berfungsi itu tidak cuman indera penglihatan dan indera pendengar. Jadi kenapa model pembelajaran seperti observasi ini cenderung berhasil baik? Karena siswa bisa dibilang terjun langsung ke lapangan. Di samping itu, siswa juga tidak merasa terkekang di dalam kelas, tetapi siswa merasa bebas melakukan apapun tetapi tetap dalam pengawasan guru. Nomor 2. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. Oke, silahkan di pause dulu teman-teman. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu B, mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Oke, jadi teman-teman di sini kata kuncinya itu mengembangkan keterampilan pengetahuan. Jadi di sini condongnya ke kemampuan psikomotorik. Nah, teman-teman bisa lihat di poin A, C, dan D itu semuanya mengandung kemampuan sikap atau afektif. Yang pertama, memberi contoh penting toleransi. Memberi contoh itu sikap. Kemudian kata melatih itu juga menunjukkan sikap. Melatih mempersiapkan kesehatan diri. Kemudian melatih siswa membuat keputusan. Itu semuanya masuk ke kemampuan sikap. Jadi jawaban yang tepat yaitu B, yang mana kata kuncinya itu ada di mengubah permasalahan. Nomor 3. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D, merencanakan pengajaran remedi. Nah di sini perhatikan ya teman-teman, pertanyaannya upaya guru menggunakan hasil analisis, berarti ini kan setelah guru melakukan penilaian. Nah, setelah guru melakukan penilaian itu kan pasti mempunyai analisis. Upayanya apa setelah mempunyai analisis? Nah, di sini untuk yang A, menentukan kriteria keberhasilan belajar, ini bukan ya teman-teman, karena untuk poin A ini adalah proses penilaian. Kemudian yang B, mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya, juga bukan. Kalau ini proses penilaian juga, proses analisis. Kemudian yang C juga mencari letak kelemahan secara umum, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang tepat yaitu upaya setelah melakukan analisis itu
kan udah ketahuan nih, setelah melakukan analisis kan udah ketahuan mana yang tuntas, mana yang belum tuntas. Jadi upayanya pasti kan ditujukan kepada yang belum tuntas. Nah, upayanya di sini yaitu merencanakan pengajaran remedi. Jadi jawabannya yaitu yang D. Nomor 4. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C, 10-12 tahun. Oke teman-teman, ini buat pengetahuan aja ya teman-teman. Kalau untuk step-stepnya itu kalau nggak salah udah saya jelasin di pembahasan soal SKB pedagogik pendidikan, kalau nggak part 2 part 3 ya teman-teman. Teman-teman kalau pengen tahu umur 3 sampai 5 tahun itu stepnya ngapain aja, kemudian 6 sampai 8 tuh ngapain aja, itu teman-teman bisa lihat di situ. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Nomor 5. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Nah, gaya belajar para siswa tersebut adalah, oke teman-teman silahkan di pause dulu. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu A, impulsif. Oke teman-teman, jadi ini cukup difahami dan diingat aja. Jadi gaya belajar yang cenderung mengerjakan soal dengan tergesa-gesa tetapi hasilnya banyak kesalahan itu namanya gaya belajar impulsif. Kemudian untuk gaya belajar reflektif itu gaya belajar yang mana siswa dalam menyerap pelajaran itu benar-benar difahami secara mendalam. Dia selalu memikirkan informasi yang telah diterima sebelum mengambil keputusan. Kemudian untuk gaya berpikir terikat itu biasanya siswa hanya mengandalkan penjelasan dari gurunya. Dia juga selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Sedangkan gaya berpikir bebas, siswa ini cenderung kreatif. Biasanya siswa tidak melulu selalu mengikuti arahan dari gurunya dalam berbagai hal. Seperti memberikan tugas atau menulis sesuatu itu tidak harus sama persis dengan apa yang ditulis atau apa yang ditugaskan oleh gurunya. Jadi potensi untuk berkembang itu lebih bagus. Nomor 6. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur merupakan prinsip penilaian yang, oke teman-teman silahkan di pause dulu. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D, sistematis. Ini gak usah saya jelasin ya teman-teman, jadi buat pengetahuan aja. Nomor 7. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah, oke silahkan di pause dulu teman-teman. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu B, evaluasi. Ini diingat ya teman-teman. Kemudian untuk yang pengukuran itu dia membandingkan hasil tes dengan standar yang benar dan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk penilaian itu proses mengambil keputusan dengan menggunakan segala informasi yang diperoleh melalui hasil pengukuran. Sedangkan pembelajaran itu proses atau kegiatan belajar mengajar. Jadi jawaban yang tepat yaitu B, evaluasi. Nomor 8. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut, oke teman-teman silahkan pause dulu. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu A, membaca intensif. Kemudian untuk yang membaca langsung ini membaca yang dilakukan secara langsung tanpa dilewati. Jadi seperti membaca buku cerita, kemudian komik dan sebagainya. Untuk yang C, membaca ekstensif itu kebalikannya dari intensif ya teman-teman. Dia membaca yang inti-intinya saja. Kemudian untuk yang D, membaca sekilas itu
membaca sesuatu yang diperlukan saja, seperti informasi-informasi yang dibutuhkan saja. Nomor 9. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada, oke teman-teman silahkan di post dulu. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C, strategi pembelajaran. Oke teman-teman, di sini langsung saya tampilkan saja. Di sini ada 5 supaya teman-teman bisa langsung tahu perbedaannya. Yang pertama itu model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, terus pendekatan pembelajaran, kemudian teknik pembelajaran, dan gaya pembelajaran. Jadi silahkan dibaca dan dipahami perbedaannya seperti apa, supaya nanti kalau ada soal yang membahas seperti ini supaya teman-teman ada gambaran. Nomor 10. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah kecuali. Nah teman-teman silahkan di pause dulu, ini gak usah saya jelasin. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D, menggunakan metodologi terbaru. Silakan teman-teman dipahami juga manfaat dari PTK ini yang ABC ini. Siapa tahu pertanyaannya bukan kecuali. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.